Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah Maulidiasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah kelas A angkatan tahun 2019. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir, di sini saya akan membahas tentang tafsir makanan. Ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah makanan ini diturunkan kepada orang-orang jahiliyah yang biasanya mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu yang tidak didukung dengan alasan yang kuat. Maka dari itu diturunkanlah ayat Al-Quran sebagai penjelasan bahwa apa yang dihalalkan Allah boleh dimakan dan yang diharamkan dilarang untuk dimakan. Dari hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor 3800, Kitab Makanan, bab sesuatu yang tidak disebut keharamannya, dikatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Daud bin Sabih, telah menceritakan kepada kami Al-Fadil bin Dukain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syarik Al-Maki dari Amru bin Dinar, dari Abu Ashi Syatsa, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah biasa makan beberapa macam makanan dan meninggalkan beberapa makanan karena jijik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Shallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitabnya serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal dan apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan maka hukumnya dimaafkan. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 145, di mana surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan tentang makanan. Quran surah Al-An'am ini memiliki arti, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian diturunkan pula ayat-ayat lain yang menyajikan ayat tentang makanan dan berkaitan dengan surah Al-An'am, seperti salah satu contohnya adalah Quran surah Al-Maidah, di mana artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah diriwayatkan bahwa ketika Hibban sedang menggendong daging bangkai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada bersamanya, maka turunlah ayat di atas. Menurut pendapat lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan suatu kabilah yang terdiri dari kaum Bani Sakif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan kaum Bani Mudid. Mereka telah mengharamkan makanan dari jenis binatang yang disebut pehira, yaitu anak jenis unta betina yang pernah beranak 5 kali, dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan binatang yang disebut wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, yang terdiri dari jantan dan betina, dan anak yang jantan diharamkan untuk dimakan karena harus diserahkan pada berhala. Dari kejadian itulah surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan untuk memberikan penjelasan kepada manusia tentang makanan yang diharamkan. Kemudian dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa yang disebut dengan bahirah dan wasilah itu tidak haram, melainkan makanan yang haram adalah makanan yang berasal dari bangkai, yakni binatang mati tanpa disembelih terlebih dahulu. Selain itu, darah juga merupakan makanan yang haram. Yang dimaksud darah dalam ayat ini adalah darah yang mengalir sebagaimana disebut dalam surah Al-An'am ayat 145. Selain ayat-ayat tersebut, ada juga
ayat yang telah Allah turunkan yaitu surah Al-Baqarah ayat 173, di mana disebutkan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini menerangkan tentang haramnya bangkai, binatang yang telah mati sendiri tanpa dibeli dan matinya tercekik atau terlempar atau jatuh dari atas atau ditanduk oleh lawannya untuk dimakan, terkecuali sebelum mati sudah tersembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Dengan ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan ada bangkai dan darah yang halal untuk dimakan, yaitu belalang, ikan, dan darah yang berupa hati dan limpa, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dihalalkan bagi kamu 2 bangkai dan 2 darah, bangkai ikan dan belalang, dan darah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Daruqutni. Selain itu juga sabda Rasulullah, air laut suci mensucikan airnya dan halal bangkainya. Pada ayat tersebut disebutkan bangkai adalah makanan yang haram untuk dimakan. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati terlebih dahulu sebelum disembelih dan juga anggota badan hewan yang dipotong terlebih dahulu sebelum hewan tersebut disembelih. Selain itu juga susu dan telur yang diambil dari bangkai juga termasuk bangkai. Pada saat itu juga diharamkan darah yang mengalir dari daging babi, keduanya ini haram zatnya. Dan juga diharamkan makanan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, sebagaimana bisa dilakukan pada zaman jahiliyah. Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang orang yang mengadakan hajatan pengantin untuk bonekanya, lalu menyembelih kambing. Jawab Al-Hasan, tidak boleh dimakan daging kambing itu sebab disembelih untuk patung atau boneka. Setelah Allah mengharamkan makanan yang telah disebutkan di atas, Allah juga memperbolehkan makan makanan yang telah disebutkan di atas ketika dalam keadaan terpaksa. Abad bin Syarahil Al-Anzi berkata, ketika daerah kami menderita kekurangan makanan, maka kami pergi ke Madinah. Lalu aku masuk sebuah kebun dan memetik setangkai kurma dan aku makan. Dan sisanya aku masukkan ke dalam saku. Tiba-tiba datang pemilik kebun itu, langsung memukul dan mengambil bajuku. Lalu aku pergi kepada Nabi SAW mengadukan kejadian itu. Maka Nabi SAW berkata kepada pemilik kebun itu, mengapa tidak Anda beri makan ketika ia lapar? Dan mengapa tidak Anda beritahu ketika ia tidak mengerti? Lalu Nabi menyuruh untuk mengembalikan bajuku dan menyuruhnya memberi 1 atau setengah wasak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian diturunkan pula Quran Surah Al-Maidah ayat 87 dan 88, di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Maksud dari ayat di atas adalah batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran, dan perasaan. Misalnya, batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya. Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa apa yang dihalalkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya. Sebaliknya, apa yang diharamkan ialah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengubah-ubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha mengetahui dan apa yang baik dan bermanfaat bagi hambanya, dan apa yang berbahaya bagi mereka. Dia Maha Pengasih terhadap mereka. Kemudian pada ayat ke-88, Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian di mana halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Makan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip halal yang baik itu
Hendaklah senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu untuk menikmati makanan dan minuman yang enak dan mengadakan hubungan dengan istri, akan tetapi haruslah mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara, yaitu baik, halal, dan menurut ukuran yang layak dan tidak berlebihan. Maka pada akhir ayat ini Allah memperingatkan orang-orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepadanya dalam soal makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Janganlah menetapkan hukum-hukum menurut kemauan sendiri dan tidak pula berlebihan dalam menikmati apa yang telah dihalalkannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.